Silakan langsung terus masuk di dalam Pak. Yang baru datang silakan masuk di dalam masjid. Silakan di sebelah masjid ibu-ibu, silakan masih kosong. Silakan sebelah masjid masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, terus kita memuji Allah para jamaah, sebab nikmat yang kita terima, nikmat terima nenek ya luwek lalu terlalu banyak, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya niki adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah bantu kita bisa banyak-banyak bersyukur supaya nikmat itu berombok terus, sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Maka terus berdoa setiap penghujung salat, terus berdoa ya, Allah bantu kita berzikir, Allah bantu kita bersyukur, Allah bantu kita memperbagus ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu apa doanya? Ya, ada di luar? Ada? Double baukah? Nih. Abu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Barakallahu fiik. Nggak, lulus. Ya. Baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niki dibaca salat wajib baca, salat sunnah juga baca. Ya Allah bantulah aku untuk menyebutmu. Ya Allah bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Ya Allah bantulah aku memperbagus ibadahku kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba ulangin. Abu Sayyaf ulangin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya pemuan. No, salah nuka. Allahumma inni Kena ini aja. ala zikrika Kena. wa syukrika Maya. syukrika Syukrika. syukrika wa husni
Ya ke usni ja, husni. Alhamdulillah. Ya nula. Baik, lanjut Abu. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, tidak lupa juga kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ampunan Allah untuk pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ketahui para jamaah, ya nara itan ini ya temelet muan ampunan Allah. Semua kita berharap diampuni oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Ya nara ya temilih. Pasti mau kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat mana buktinya, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Ya. Tidak ada di antara kita yang tidak mau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berharap ampunan Allah. Nah, kemarin kita menyebutkan bahwasanya Islam ini mengampuni semua dosa. Sekarang ampunan Allah untuk pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum, jikalau kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, lamun pe pada tetu cinta tiba Allah, demen tiba Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama. Nah, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Nah, ini belik no para jamaah, ini yang paling besar. Kalau Allah cinta kita, lamun kita cinta Allah belum tentu. Tapi kalau Allah cinta pasti. Nah, syaratnya mendapat cinta Allah ittiba, ikuti, turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai kita. Tidak cukup sampai di sana, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Cinta Allah, mana buktinya? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih dua oleh Allah. Ngembeng ni dua oleh Allah taala. Satu, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kita. Allah demen loh kita. Dua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kita. Maafangna salah-salah taisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat niki para jamaah, dari sini akan kita ambil pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Allah menyebutkan tanda cinta Allah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tanda cinta Nabi itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan ibadah. Dalam semua urusan apa? Ibadah. Keyakinan, wudu, taharah, salat, zakat, puasa, haji, jihad, zikir, pokoknya semua urusan ibadah ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda cinta. Yaran nurut no nene, yaran demen no, yaran cinta no, ikuti. Baik. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul. Terus tidak pernah terputus para jamaah. Wah, Nabi Muhammad datang baru dapat tuh. Setelah Nabi datang baru putus. Sebelum Nabi SAW datang pertama Nabi Adam.
Setelah Nabi Adam muncul Nabi Nuh. Setelah itu muncul terus yang jumlahnya sudah kita sebutkan 124.000 nabi. Dari 124.000 itu Allah utus rasul, dipilih dari 124.000, pilih oleh Allah Ta'ala 315 rasul. Seketih 2 laksa nuka. 124.000. Lui apa ya? Belui kan ini. Ya kepeng be 124.000 be gak ini arak kertas abang. Arak 20-an. Ya, di Indonesia sudah lumayan banyak. Apalagi kita mau berbicara negara lain. Ya 124.000 dolar. La ilaha illallah. 124.000 real. Lui. Indonesia lah masih 124.000 keding. Ya, sedikit. Tapi kalau di luar sudah 124.000, ini banyak ini. Nah, Rasul Allah kirim para jamaah berturut-turut. Bahkan dalam satu waktu ada yang 2. Satu waktu ada yang 3. Contoh, Nabi Musa dikirim bersama siapa? Nabi Harun. Terus seperti itu. Apa tujuan Allah mengirim? Liyukhriju an-nasa minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya jahil kepada cahaya ilmu. Gelapnya petangna kufur kekafiran kepada terangnya iman. Petangna syirik, gelapnya syirik menuju cahaya tauhid. Ini tugas para nabi dan tugas para rasul. Maka lihat Allah sebut di suratul Baqarah setelah ayatul kursi. Apa kata Allah? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah penolongnya orang-orang beriman yang mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, yang menjadi penolongnya adalah taghut, syaitan. Setan ini nulungnya. Bagaimana setan itu? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Syaitan, taghut mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Nah, itu sebabnya para jamaah kita niki berusaha ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, taturut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keluar kita dari gelap menuju terang, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, Allah wajibkan kita mentaati Rasul itu. Mau tidak mau wajib tenurut. Lamun tamile sugul lengan ipetang tiba benar. Wajib kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus para rasul melainkan agar mereka ditaati. Harus patuh, harus nurut. Maka itu sebabnya para jamaah, apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa maknanya bapak-bapak? Sangara keinget. Abu, kumbe. La ilaha illallah apa artinya? La ilaha illallah apa artinya? Mah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nuka. La ilaha illallah apa artinya? Bahasa saya ini aja Muhammad Rasulullah doang artinya nuka. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Muhammad Rasulullah apa maknanya? Disebut oleh para ulama kita.
ta'atuhu fima amar. Taati seluruh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar. Benarkan berita-berita beliau. Apa yang suruh nita, peturut ia. Apa yang ba'din nita, pesadu wah. Apa nuka ba'din nita, anggih wah. Tetunda wah. Nah, ini makna dari asyhadu anna Muhammadar. Asal riwayatnya sahih tapi para jamaah. Asal riwayatnya sahih, maka apa? Tasdiquhu fima akhbar. Benarkan beritanya. Apa nuka ba'dene pelek Nabi pesadua. Tapi hadisnya sahih. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jauhi apa yang dilarang. Apa balak nepe kak pirapetin jauhi, dan apa yang disuruh meninggalkannya tinggalkan. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi para jamaah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa artinya? Ta'atuhu fima amar. Taati perintah. Ibu-ibu suruh nepe tutup aurat penuka Nabi, turut wah Nabi ta no kiaran asyhadu anna Muhammad Rasulullah. No. Ta'atuhu fima amar. Taati perintahnya. Kemudian ya, wa tasdiquhu fima akhbar. Apa riwayat berita yang datang dari beliau, benarkan asal riwayatnya sahih. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, jauhkan larangannya. Imbe balak nepe kak pirapetinnya. Mana yang dilarang tinggalkan. Contoh ya, wala ta'kul bishimalika, jangan makan pakai tangan kiri. Ini namanya larangan. Ketika ada larangan, kak pengakan ngaduma kiri, kak penginam ngaduma kiri, ya pegawe wah ya. Inilah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayak ke sekedar asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Ini makna umum. Tapi makna yang sesungguhnya, hakikatnya ingonek nono. Taati perintah. Benarkan berita, tinggalkan larangan, dan jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Imbe siwah contohang naita nono takadu, iwah contohang nono ya nabuik tegawe beka sara miak. Ya, yang sudah dicontohkan saja belum habis para jamaah. Bersolat duha nene, solat malam nene, tahiyatul masjid nene, enggak. Ya, kemudian belum rawatib 4 sebelum zuhur. Kalau kita mau nambah 4 lagi sesudah zuhur. Kalau kita mau nambah 4 sebelum asar. Kalau kita mau nambah 2 setelah asar matahari masih tinggi. Kalau kita mau nambah lagi 2 sebelum maghrib, nambah lagi 2 sebelum isya, nambah lagi 4 setelah isya, baru witirnya bisa 13. Kemudian nambah lagi 2 sebelum sholat subuh, nambah lagi petokol pen masjid lengan wa subuh pe zikir sampai tiuk jelo, sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat. Itu sholat, belum yang lain. Bayangkan zikir pagi dan petang, istighfar berapa kali? 100 kali. La ilaha illallah. Subhanallah bihamdi berapa kali? 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa? 100 kali. Belum sore. Kak. Berdagen buat tak jauh nenek.
Subhanallah. Bepiran ke kesempatan tagen miak-miak. Nggak ada kesempatan kita buat-buat kalau benar kita laksanakan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Ayatun dallat ala wujubil imani bir rusul. Beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban kita mengimani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan mengimani seluruh nabi secara umum. Ingat, berapa jumlah nabi? 124.000 seketi dua laksa nuka tulokakno badenita. Rasulnya dari 124 berapa? 315. Subhanallah. Apa kata Allah dalam suratul A'raf ayat 158? Fa'aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Wa rasulihin nabi al-ummi, berimanlah kepada rasulnya, nabinya yang buta huruf. Balagu kia buta huruf itaja. Buta hurufnya nabi itu tidak membaca, tidak menulis, yakna tahu hitung. Tidak bisa menghitung. Keistimewaan terhadap Nabi para jamaah. Kemuliaan pin nabinta buta huruf nono. Kenapa? Karena kalau Nabi bisa ngitung, bisa baca, bisa nulis, orang kafir mengatakan bah Quran nenek pian Muhammad takulu kenjauh ya nuka. Quran itu buatan siapa? Muhammad katanya. Oh, bagaimana kita percaya? Ini buatan Muhammad. Nah, ini hikmah. Nabi kita buta huruf. Dalam keasliannya bagaikan bayi yang baru lahir itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kalau kita mesti berusaha bisa baca, mesti berusaha bisa nulis. Tapi hebatnya ilmu Islam, timak ya TP tahu maca, lagu cekat EP maca. Mana contohnya? Allahu Akbar. Baru interogasi Abu Sayyaf. Sekolah happy Abu? Ya B nuka. Kelas saya nuka haulan sekolah nuka. Tapi apa? Bisa dia baca. Bisa dia doa Nabi. Ini hebatnya Islam. Nah, jadi kalau kita dituntut belajar, dituntut pintar, dituntut bisa. Zikir salat, kita berusaha. Zikir waktu kita haji, kita berusaha. Kemudian masuk masjid, keluar masjid, tama jeding, sugul jeding. Naik kendaraan, naik tanjakan, turunan, kita berusaha. Nah, jadi Allah mengatakan berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul nabinya yang ummi, alladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tuflihun. Akhir ayat mengatakan wattabi'uhu, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peturut ya Nabi Muhammad nono agar kalian beruntung. Maka ayat niki para jamaah disyaratkan beruntung itu ikut Nabi. Nah, maka kita niki para jamaah berusaha ikut Nabi. Ya ampun aran sunnah ini sunnah Nabi. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berusaha. Ya, mulai dari akidah kita, keyakinan kita, pakaian kita, tata cara kita berbicara, cara wudu, cara apalagi anak-anak kita sekarang para jamaah masya Allah bangoreak na kedua-doa ini biak-biak becing ini Jawa. Akalah tuh lokak wah. Ini nikmat ini para jamaah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Goyo nagen dengar lagu ke Quran doang. Ya, zikir pagi, zikir petang. Apa itakum betadahna. Bau ja nurut-nurutang lek mudi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala para jamaah. Jadi Allah mengaitkan keberuntungan itu ittiba, ikuti, peturut dia. Beruntung EP. Yang mengatakan beruntung Allah Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Maka dengan demikian
Allah menggabungkan dalam ayat ini iman kepada Allah dan iman kepada Rasul bittiba'in nabi, dengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal niki tidak bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebabnya rukun Islam pertama. Berapa rukun Islam Abu Sayyaf? 6. Nengkah aja nah. Ayo Mbak Dinepe. Oh. Berapa rukun Islam? 6 nu kali nah. Berapa rukun Islam? Rukun Islam 5. Sebutkan. saya mengucap 2 kalimat syahadat. 1, 2 kalimat syahadat. 2 salat. 2 salat. 3 puasa Ramadan. 3 puasa Ramadan. 4 berzakat. 4 berzakat. 5 naik haji ke Baitullah bagi orang mampu. 5 naik haji ke Baitullah bagi orang mampu. Masya Allah. 6 nuka. Rukun iman. Abu. Apa? Jilbab ke? Babuai wa jilbab ni. Mana? Sembali na. Banyak narap seluruh abu ni je. Siwak, ya narak siwak. Benarak gigi dah. La ilaha illallah. Entulakang hadiah na batur jemlet ngembang hadiah. Ini entulakang. La ilaha illallah. Baik 5. Baik, perhatikan para jemaah. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak dipisah. Tidak dipisah. Kenapa? Memang tidak bisa dipisah. La ilaha illallah, syarat pertama ibadah diterima, ikhlas. Muhammad Rasulullah, syarat kedua ibadah diterima harus ittiba. Pekadu cara iwan contohang nalik nabi entah. Nabi haji lengkap cara Nabi. Nabi wudu lengkap. Ya, Nabi salat lengkap. Berbagai macam variasinya. Ya, marai buku tulis tenono. Zikir wah salat ketilui nah. Ya, kemudian cara takbir ketilui nah. Itu semuanya dicontohkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadatain niki tidak bisa dipisah. Tidak bisa asyhadu an la ilaha rukun pertama, asyhadu anna Muhammad rukun kedua, tidak bisa. Ini adalah pondasi pertama. Benar salatnya harus syahadatainnya benar. Benar puasanya harus syahadatainnya benar. Benar zakatnya harus syahadatannya dulu benar. Benar hajinya harus syahadatannya dulu benar. No. Jadi percuma dan sia-sia kalau syahadatannya belum benar, ya naragunan tagin solat. Makumbe ang kuna, bay anak kena pe solat tendah. Kumbe bendari ndah hita. Kemudian apa? Pin punduk-punduk no bau masih. Padahal hita mama. Jadi banyak hal para jamaah akan diluruskan dengan dua pondasi yang pertama ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu poin yang pertama, ayat yang menunjukkan kewajiban iman kepada Rasul dan ikut Rasul adalah sebab keberuntungan. Yang kedua, ayat yang menunjukkan ketaatan kepada Rasul itu bagian dari taat kepada Allah. Nurut epeloh Nabi pada kenana penurut Allah. Patuh kepada Nabi berarti patuh kepada Allah. Kenapa? Li'annahu la ta'ata lillah illa bi ta'atir Rasul. Tidak ada gunanya kita taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. No. Ya nagin kena taat timpa Allah, lamun ya kena taat timpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Suratun Nisa ayat 80. Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada siapa? Allah. Kenapa para jamaah? Karena Rasul itu yang menyampaikan kemauan Allah. Apa melen Allah nono Rasul mbah sayangia. Rasul
Nyampe yang ya. Contoh, wa aqimus shalah, dirikan salat. Arak ke cara ampe ruku pin Quran. Ada cara ruku dalam Al-Quran? Tidak ada. Lurus punggungnya. Coba Abu Sayyaf ruku dulu. Pandang tuh. Tuh. Kemudian ke ruku, Allah takbir dulu. Ruku. Masya Allah, barakallahu fiik. Kurang gitu. No. Ulangin. Ayo. Sami Allah. Alhamdulillah. Sangke. Di mana keterangannya itu para jamaah? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ruku kepalanya tidak naik, kepalanya tidak turun. Sekiranya ya Nabi waktu ruku itu diletakkan air, bejana air di atas punggungnya, bejananya tidak jatuh. No. Bejananya tidak jatuh. En ngolo lumur pin bongkor Nabi enta ya lagi nurak. Taruh tidak akan jatuh. Berarti apa? Ruku Nabi itu lurus. Kecuali sakit kayak benar tak ada. Ya, karena sakit darurat. Nah, ini loh yang sehat ini, berarti dia lurus. Nah, sekarang kalau kita lari-lari sholat, kumbe. Ya, andari kita sholat, ngejar target kayak. Ya, bagaimana mau diam? Nah, ini keterangannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan, taat Rasul berarti taat kepada siapa? Allah. Karena Rasul yang menerangkan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat yang menggabungkan perintah taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suratun Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah. Wa atii'ur rasul, taatlah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Ya nara tawar menawar. Ya nabau. Maka Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas laki-laki beriman, perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, dia punya pilihan lain. Jadi pilihan nangnya Allah Ta'ala ya tekanggo milih lain no. Aduh masih arak langan lain no. Ya na bau. Lamun Allah milih nang epi iyalah paling bagus nono. Beda kalau kita yang milih, kita menurut kita baik, menurut orang lain belum tentu baik. Tapi kalau Allah yang memilihkan kita, pilih nang lepe Allah Ta'ala, iyalah nono paling bagus ya nara bagusan wah. Maka lihat kita mengulang sekali kisah Julaibi. Siapa? Julaibi. Dibawa oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Julaibib niki para jamaah ya negagah kah? Sehingga gita lek tunina ya narak kulu. Dengar rarana wah mundur wah. Subhanallah. Allah Maha Adil para jamaah kah. Ara igagah no, ara i tengah-tengah, ara kurang dah. Nah, akhirnya apa? Ketika Nabi tanya dia, amele kepe merari no kah? Bamele so ya Rasulullah belagu tuang ping getiang kunta nuka. La ilaha illallah. Mau menikah mau ya Rasul, tapi kan kau tahu keadaan saya katanya. Baik kalau begitu ikut saya. Datanglah Nabi mengetuk pintu-pintunya Ansor. Nah, ini cara dulu, cara agama para jemaah. Itu jam melari emperari yang anak batur julu Ya ampun daran merari, pelariang. Ya.
Diketuk pintu oleh Nabi SAW. Saya dengar kamu punya anak perempuan. Ya, saya ingin melamar anak perempuanmu. Ya Rasulullah, engkau yang ingin melamar katanya. Aipi kemelet nenek nuka. Baya anakku ne Julaibib nuka. Bukan aku katanya, Julaibib. Begitu mendengar Julaibib, stop. Pindah ke rumah lain lagi, ketuk pintunya. Sampai pada suatu pintu para jamaah, ya. Begitu, ya Rasulullah, marhaban bi Rasulillah, selamat datang ya Rasulullah. Ya. Apa hajatmu Rasulullah? Aku ingin melamar anak perempuanmu katanya. Engkau ya Rasulullah? Bukan katanya. Siapa? Julaibib. Didengar oleh perempuan ini karena bapaknya mau menolak. Betuang dah Julaibib nih wah. Ya, karena bapaknya mau menolak, didengar oleh perempuan ini. Jangan tolak keinginan dan keputusan Nabi SAW, kata si perempuan di kiparnya. Jangan tolak keputusan Nabi SAW. Kak betolak ya, terima. Subhanallah. Nikahlah para jamaah. Masya Allah. Begitu menikah, qadarullah, ternyata Nabi umumkan perang. Jihad. Masih bulan madu pengantenan. Begitu suruh berangkat jihad, berangkat dia jihad para jamaah. Subhanallah. Selesai perang, Nabi mengatakan, carikan aku siapa yang sudah meninggal. Pepetang aku ayuh mati nono. Ya, fulan ya Rasulullah. Belum disebut nama Julaibib. Karena tidak terkenal para jamaah. Nabi mengatakan, carikan lagi nuka. Ternyata ketika Nabi berpesan, carikan Julaibib. Ternyata ditemukan Julaibib, dia jatuh bersimbah darah, di sekelilingnya ada beberapa orang kafir. Mati, tetapi sekian orang kafir meninggal. Manusia no becing pada jamaah. Manusianya kecil. Akhirnya waktu digalikan liang lahat, Nabi yang menggendong dia. Apa kata Nabi SAW? Huwa minni wa ana minhu, kata Nabi. Dia bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Subhanallah. Bagaimana cerita istri yang ditinggal menjadi janda? Ternyata dia janda yang paling kaya saat itu di kota Madinah para jamaah. Ini berkah apa? Berkah tidak berani menolak keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para jamaah, apa sunnah Nabi, petunjuk Nabi SAW mungkin berat bagi orang-orang untuk menerimanya di sekeliling kita. Sabar saja, akan datang berkahnya. Kalau enggak sekarang nanti. Lihat ini, bayangkan para jamaah, perempuan ini sanggup menikah dengan laki-laki yang dia tidak kenal. Begitu kenal ternyata dia tidak cukup gagah. Ya, tidak cukup gagah. Tetapi apa? Karena imannya. Ketika Allah memutuskan sesuatu, Rasul memutuskan sesuatu, ya baik ara EP milen ilain. Jangan sampai kita memilih yang lain. Ini dia pilih kemauan Rasul, maka diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, poin berikutnya. Ayatun ja'alat imtithala ta'atir rasuli sababan fi rahmatillah li'ibadi. Ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya melaksanakan perintah Rasul itu sebab mendapat rahmat Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita laksanakan apa perintah Rasul, patuh kepada Rasul, sebab mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, dalam surat Ali Imran ayat 132. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul agar kalian mendapat rahmat. Ingat, rahmat dunia, rahmat apa? Akhirat. Rahmat akhirat tidak ada lain kecuali apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nur ayat 56. Wa atiur rasula la'allakum turhamun. Taati Rasul agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia menyayangi kita, mungkin papahna demen.
Lagu lamun ya nuah kulukum be. Membuang nita. Ini sifat manusia. Dan sifat manusia kadang cinta, kadang benci. Kadang senang, kadang susah. Tapi kalau Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, kalau sudah senang, maka apa? Tidak ada yang mampu untuk benci kepada kita. Ya nara, ingat itu zikir itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, enggak ada yang bisa menolak siapa yang engkau beri. Lamun Allah ngembang kita iya nemele, ndak narak tadah nawah. Kalau Allah mau pasti terlaksana. Tapi kalau Allah tidak mau, Allah ya nemele, kumbe sarampe ya nagin bau. Sebab semuanya di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian surat At-Taubah ayat 71. Wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka itulah yang akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para jamaah di dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahmat Allah itu ya 100 rahmat. Pira lu enak? 100. Satu diturunkan di dunia. Satu. Berapa? Enggak sai turunang pin dunia ini. Siwa puluh siwa sempan na isi Allah Ta'ala laun pin surga. Khusus kepada orang yang beri. 99 itu disimpan, satu diturunkan. Bayangkan dengan satu niki para jamaah kita berkasih sayang. Mama demen tiba senina demen tiba semama anak. Ya, suami senang dengan istrinya, istri senang dengan suaminya. Kuda sayang terhadap anaknya, macan senang terhadap anaknya, singa senang terhadap anaknya. Sampai-sampai kuda mengangkat kakinya dari anaknya, khawatir anaknya terkena. Ini semuanya adalah pengaruh dari rahmat Allah yang satu. Pergi tak godek le pusuk nono. Jauh na anak nende. Ampo pejawatang batu kumbe. Bentang anak na. Ngetu apa ya? Bayak kena bilin anak na ja. Ya nenang anak na. Jawat anak na pun dari terus. Itu hanya dengan satu rahmat. Itu hanya dengan apa? Satu rahmat para jamaah. Sama dengan apa? Kisah wanita yang datang kepada Ibunda Aisyah. Datang dia bertamu. Hai Ibunda Aisyah, lapar. Anak saya lapar. Katanya. Dia tidak punya makanan. Beri kami sedekah. Subhanallah. Ternyata kurmanya hanya 1 biji. Bayak narak na binten ini para jamaah. Baik aja Masya Allah, Tabarakallah. Nasi yang nabuik tekahkan. Wortel, aduh. Beneran tak ada wortel nih jaya. Strawberry, pedisani, tangakan ya. Subhanallah. Ini Bunda Aisyah punya hanya 1 biji kurma. Yang datang ini 3, 1 ibu, 2 anak. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Kasih sayangnya ibu para jamaah. 1 biji itu dibelah 2 kurmanya. Separuh dikasih anak yang 1, separuh dikasih anak yang 1. Subhanallah. Malik biak ini, ampun, lagi katanya, dibawakan lagi 1, potong 2 lagi. Ini apa? Min athari rahmatillah. Pengaruh dari rahmat Allah yang 1 di dunia. Nah, kalau masuk surga dengan syarat yang tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ulaika sayarhamuhumullah, plus 99 itu para jamaah. Ini yang 1 ini semua kita yang bagi para jamaah. Jin bagi dia, setan bagi dia, bakik berak berbagi. Ya kita doang. Semua di dunia ini membagi dia. Kala jengking, ular, saling bagi semua kita. Hanya 1 Apalagi kalau ditambah berapa? 99. Maka pantas Allah mengatakan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan murkaku. Baik, kemudian poin berikutnya.
ayatun dhamanatil huda fi ta'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang mengandung, yang menjamin begitu, ayat-ayat yang menjamin petunjuk bagi yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat loh Nabi, no manusia muan petunjuk. Ilako tak bilang jelo, bilang mal. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita minta tiap hari, tiap malam. Berapa kali paling kurang, Abu? Kok? Balamu. 70 nuka. 17. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, 17. Nah, ayat ini menjelaskan dijamin petunjuk kalau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, sudah kita sebutkan, doa wajib, doa rukun adalah ihdinas siratal. Ya nara doa lain si rukun para jamaah. Umpuk ne jamak ni wah. Hanya yang satu nih doa rukun. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah? Ayat menjamin petunjuk bagi yang taat kepada Rasul. Suratun Nur ayat 54. Qul atiullah. Katakan ya Muhammad kepada manusia ini, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur Rasul, taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya nakulu ya namile. Fa innama alaihi ma hummila. Mereka akan mendapatkan hukumannya. Wa alaikum ma humiltum, kalian yang patuh mendapatkan ganjarannya. Lalu Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian nurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian mendapatkan hidayah. Wa ma 'alar rasul illa al-balagul mubin. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan dengan jelas. Nah, bangkat ini para jamaah ita ngaji ini betiang tugas tiang nyampe yang iya. Nah, karing ita lapu ta nerima atau ya? Kalau kita nerima hidayah. Nah, epe bare ulek loh balik pulang ke rumah, sampaikan lagi ke anak dan istri, diterima maka dapat hidayah. Tidak diterima, siap-siap tanggung jawab di hari kiamat. Nah, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ikut itu, mana nama nurut taat itu? Biqtifai athari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti cara Nabi. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Berarti apa? Berusaha. Ya, berusaha. Bagaimana cara Nabi, itu yang kita pelajari, itu yang kita praktikkan. Marangkat tangone Nabi rukat kak pengenam kak pemangan ngadu uma kiri, jangan makan jangan minum dengan tangan kiri. Berarti dicontoh pakai apa? Tangan kanan, pakai yang kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencontohkan ketika dia minum, kana yashrabu thalathan. Nabi itu kalau minum 3 kali bismillah. Berusahalah mencontohnya. Ya. Kenapa? Banyak sebab. Kalau ngenam sekali Bapa lagi na benang. Kumbe. Bapa lagi na belek lumur no. Bersiram no ita. Semuanya ada hikmahnya para jamaah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang mencontohi Nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal diikuti, berusaha, falyubashshir bi ghufranidz dzunub.
Maka kabar gembira, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa takfiris sayyi'at, dosa besar maupun dosa kecil. Subhanallah. Siapa yang ikut dan itu orang yang cinta, diampuni dosanya yang besar dan dosanya yang kecil. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 31 yang kita sebutkan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kalian dan Allah maafkan dosa-dosa kalian. Nah, ketika ada beberapa kelompok jin para jamaah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengarna Nabi entah benengkan ini beluik sujud lagu atau kita ya. Karena memang Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taranahu. Ya, dia melihat kalian tapi kalian tidak melihat dia. Insyaallah arah doang ngaji jin-jin niki para jamaah. Belagu atau tuang kan ini ya. Kita tidak tahu. Nah, ingat ketika sekelompok jin mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka tahu ikut Nabi itu sebab diampuninya dosa, langsung dia pulang ke kaumnya. Kah? Atulak ya, meta baturna jin ini, baki brak ini. Ya, dicari kaumnya. Apa katanya dalam suratul Ahqaf ayat 31? Ya qaumana, kaumku, kata jin-jin niki yang sudah mendengar Nabi itu. Karena Nabi didengar bahwasanya ikut Nabi itu masuk diampuni dosa. Nurut Nabi ampunin dosanya Allah Ta'ala. Didengar ucapannya oleh jin langsung pulang ngasih tahu kaumnya. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Hai kaum kami, jawab panggilan Allah. Turut Allah Ta'ala. Pati Nabi Muhammad. Wa aminu bihi, beriman kepada Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, dan kalian akan diselamatkan dan dijauhkan dari azab yang pedih. Subhanallah. Jin dia tahu ini para jamaah, ikut Nabi itu mengampuni dosa. Bayak ke lamun peturut sunah ni membagi yang PKP yang nu kalau bakena na membagi yang itaja lagu imbe KKP yang no pe. Ikut Nabi itu diampuni dosa. Jin aja mengakui para jamaah. Ya. Oleh karena itu ya, kita kalau ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain setelah kita Islam bertauhid, kita ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para jamaah, orang yang menentang Nabi, tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah Nabi, melanggar cara Nabi, lihat dalam mengangkat suara dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Kapi angkat suara ampe lebih dengan suara Nabi. Ya, wala tajharu lahu bil qaul. Jangan nyaringkan suara kalian terhadap Nabi. Ya, wala tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang mana kalau kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi, keras suara kalian di atas suara Nabi, an tahbata a'malukum, hancur amalan kalian. Sebagaimana perbuatan syirik menghancurkan amalan, ternyata menentang Nabi juga menghancurkan amalan. Sebagaimana beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengampuni dosa, cinta Rasul dengan bukti ittiba, ikut, itu juga mengampuni dosa. Pengakuan diampuninya dosa diakui sendiri oleh kaum apa? Jin. Dan gara-gara itu jin tertarik untuk masuk ke agama
Islam. Gara-gara itu jin mendakwahi kaumnya untuk beriman kepada Allah dan ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayawah nenek. Lahun malaikat. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Abu. Masalahnya Ustaz, kalau dia beda-beda dengan kerudung berjilbab dengan dat-dat Apa nu kah? Ulangin. nah dengan berjilbab berkurung, Dengan berjilbab berkurung. nah tubuhnya. Terus? Kalau yang kedua niki, Yuk. kalau dia ndak-ndak niki, Oh, kalau dia ndat-ndat, kenantian anu Baghdad ngone. Kalau dia ndat-ndat. walaupun Dayak, Makun Dayak. Yoya niku Makun Dayak nuka selalu italio ya kana. mohon penjelasan. Mohon penjelasan. Abu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Simfani min ahlin nar." Ada dua penduduk neraka kata Nabi. Lam arahuma ba'd, belum aku lihat sekarang. Ya po kunggita jelo nene nuka nabinta. Ini berarti apa? Tanda dari tanda kenabian akan muncul di akhir zaman. Mana dia? Nisaun kasiyatun ariyat. Wanita berpakaian namun hukumnya telanjang. Kah para jamaah. Betutup ahlapuna lagu mara angkun yang berpakaian. Ditafsirkan oleh para ulama dengan dua bentuk. Satu, kainnya tebal, tetapi dia itu ketat. Nah, maka wanita harus pakaiannya longgar. Yang kedua, tafsir yang kedua, longgar tetapi tipis atau transparan. Dari luar bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Ini juga namanya berpakaian, hukumnya bertelanjang. Nenek bertutup, nenek Abu bertutup, apalagi memang berbuka. Jelas Abu? Baik. Apakah boleh kita bercina buta Pak Ustaz? Mau. Nakanggo nenek jai. Enggak boleh. Ini disebut oleh Nabi taisul musta'ar, domba pinjaman. Nah, ini bahasa agama no. Bembek singgah ini aja. Dan ini Nabi mengatakan la'anallah, Allah melaknat, ini dosa besar dan nikahnya tidak sah. Wallahu taala ala wa alam. Saya diajak bekerja oleh saudara di perumahan. Oleh tuan rumah dikasih jatah rokok. Saya bilang saya enggak rokok, kalau rokok ditukar dengan uang dijualkan. Apa boleh saya pakai uangnya? Kita katakan kasih uang, jangan kasih rokok. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh kita baca zikir pagi petang sambil mendengar pengajian atau naik kendaraan? Kita katakan zikir ini usahakan fokus. Jangan nyambilin. Wallahu taala ala wa alam. Adapun sambil naik kendaraan tidak ada masalah. Memang berkendara mesti zikir. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam para jamaah yang menerangkan bahwasanya zikir ini bukan saja duduk-duduk di majelis, tetapi apa? Zikir juga ketika jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah? Ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkurullah azza wa jalla fihi illa kanat alaihim tirah. Wa ma salaka rajulun tariqan lam yadhkurillah azza wa jalla fihi illa kana alaihi tirah. Kalau duduk-duduk tidak ada zikirnya, ini akan diambil tanggung jawabnya oleh Allah hari kiamat. Nah, jadi tetokol-tokon pelpuskono narak ke zikir tekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, demikian juga kalau berjalan tidak ada zikirnya sama sekali, ini juga dimintai tanggung jawab hari kiamat. Babang aja, bang getu nukan binten ini. Jelas Abu? Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Nolak wah. Wah. Terus. Nah, masalah Nabi Adam niku Ustaz, La ilaha. surga. Nabi Adam pin surga. Nabi Adam pin surga. Terus malaikat menunggu di surga. Malaikat menunggu di surga. Malaikat.
Terus? Berjaga. Jaga Nabi Adam di surga. Terus? Kalau dia pertanyaannya nih Ustaz, kumbina ki setan niki kumbi ki jalanan yang pada suhul lekan surga Nabi Adam. Nah, jalanan niki kanti malaikat berjaga Terus? di surga. Terus? Bekak apa ketuanan nah? Malaikat ini berjaga lebih kan di surga niki. Terus? Tahu Nabi Adam keluarkan surga. Terus? Nah, apakah dia apa nyugulang ada tuh setan atau jin? Nah, bagaimana hukum namun? Oh, Abu. La ilaha illallah. Kita tahu dalam Al-Quran, Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surga karena kesalahan. Apa salahnya? Dia tergoda oleh syaitan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Ternyata apa? Dimakan karena godaannya syaitan. Disebutkan oleh para ulama, kenapa kok Nabi Adam itu bisa tergoda? Masalahnya setan itu pandai bohong. Maka jangan percaya namanya setan para jemaah. Ada bisik-bisikan, jangan percaya. Apa itu? Sampai setan itu berani bersumpah. Coba. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah setan ini, aku nasihati kalian berdua katanya. Kelamun peng ngolo mele ngolo pin surga nene, pekakan ngelon kayu nene luka. Payu. Jadi disebut oleh para ulama kita, kenapa kok Adam bisa tertipu dengan setan ini? Karena Nabi Adam percaya, namanya orang bersumpah dengan nama Allah harus dipercayai. Nah hebatnya setan ini sumpah para jamaah. Maka ini perlu hati-hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Ada dua anak muda hampir berzina, akan tapi mereka tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Apakah mereka mendapat pahala? Dapat pahala, bahkan mendapat naungan di sisi Allah, sebagaimana hadits riwayat Imam Muslim. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansabin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak berzina oleh wanita yang cantik, punya nasab kedudukan yang tinggi, tetapi laki-lakinya mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apa betul ada hadis sahih mengatakan bahwa ruh orang meninggal itu masih di rumah selama 40 hari? Tidak betul. Ya, karena ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Zarki. Mbang ya anu ni nabu. Bekak ke kalau angmik ni. Boleh kengkat depan Zarki ni. Kakak Zarki. Mau narak suara na? Terima kasih Pak Ustaz. Dari kan masalah sunnah ni. Dari masalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia kedua kuat Nabi duduk baca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Di mana Nabi menundukkan baca Bismillahirrahmanirrahim? Satu, ketika membaca Al-Fatihah, tetapi tidak jahar bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun waktu makan cukup apa? Bismillah. Masuk masjid? Bismillah. Ketika berhubungan? Bismillah. Masuk rumah? Bismillah. Kemudian salam. Yang sharih, yang jelas awal surat, ya, termasuk suratul Al-Fatihah. Cuma cara bacanya, kalau Al-Fatihah Nabi itu tidak pernah menjaharkannya, cukup disirkan, dikecilkan. Ya. Kemudian lihat waktu memasukkan dalam kubur, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Cukup apa? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam.
Apa doa yang kita baca saat mengiringi atau membawa jenazah dari rumah ke kuburan atau masjid ke kuburan? Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan, la tutbi'ul janazah bi sautin wala binar. Jangan iringi jenazah itu dengan suara dan api. Nih, dengar nih para jamaah. Kak pe atong jenazah no ngadu suara kanca api. Suara bermacam merukatang pe, batur mate, kumbiang kun langsung no bagus so. Api rajin nang kababau ke langsung membicara loh kuburan. Jangan, stop. Ingat mati sudah. Nah, bersuara tidak boleh. Baik, api kalau dulu orang mengantar jenazah tuh dibakarkan dupa ya atau gaharu, bahasa bawa ketimunan. Ya gawarno no, baru usang no buik nang kawah. Ya, itu yang wangi. Itu nggak boleh. Nah, sekarang lebih tidak boleh lagi sambil bakar tembakau. Jelas lagi para jamaah? Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Masalah niki Salat jenazah pin lapangan masjid. fil lapangan masjid. Kalau dia sholat jenazah niki tempat di lapangan masjid. Kalau dia datang jamaah ya semua. Terus Datang ini nanti bacaan niki. la ilaha illallah. Salat jenazah katanya ya nedait bacaanna. Beterus dengkura ke. Pada ketutup Allahu Akbar. Ah illallah. Deket Allahu Akbar nuka. Terus Nah, umbiki anu nepin sholat jenazah niki. Dari terus anak itu lalu terus timpa kuburan. terus Nah, timpa kuburan niki datanglah mayat niki. terus Belum turun lagu togol jamaah. la ilaha illallah. Wah, belum turun mayat niki, apalagi belum dimakamkan. La ilaha illallah. Ya, kata ini, La ilaha illallah. ya, togol. Enggak Noah. Enggak mohon. Enggak boleh. Ada sholat jenazah katanya, nggak bisa doanya, insya Allah dapat pahala sesuai dengan niatnya. Tapi mesti belajar. Inilah dia pentingnya ilmu sebelum berucap dan beramal. Jelas Abu? Sama dengan ke kuburan. Orang boleh duduk, tapi jangan di atas kubur. Kapan mulai boleh duduk? Setelah jenazah turun dari pundak. Baru tekanggo tokol. Lagu pilihan, kak petokal lebaon kubur batur. Duduklah di tanah kosong ya, dan berusaha buka sandalnya. Wallahu taala wa alam. Apakah kiat-kiat kita sebagai suami agar istri mau menerima sunnah Nabi SAW agar dia menerimanya dengan senang hati? Pertama, doakan. Kemudian kita sebagai suami berikan hak-hak istri itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya, terus berdoa, insya Allah diterima. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan para jamaah? Ini dulu lokaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana namanya maksiat besar atau dosa besar? Dosa besar itu adalah semua dosa yang diancam laknat. Mana contohnya? Ya, la'anallahu al-washimah wal mustaushimah. Allah melaknat yang bertato dan yang minta ditato. Kalau ada laknat berarti dosa besar. Atau diberikan hukuman di dunia, potong tangan, dirajam, berarti itu dosa besar. Atau diancam di akhirat, berarti itu dosa besar. Itu namanya dosa besar. Ada hukuman di dunia, diancam dengan laknat, diberikan laknat, atau diancam dengan hukuman di akhirat. Itu dikatakan dosa-dosa besar. Selain itu berarti dosa kecil. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini dari penjelasannya Pak Ustaz tentang masalah syirik. Nah, jadi syirik yang besar itu manakah batasnya syirik besar? Baik. Dan kedua,
manakah batas syirik kecil? Mohon penjelasan. Baik, syirik besar adalah ya semua syirik ya yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dan maupun hadis yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka itu dikatakan syirkul akbar. Adapun syirik kecil, seluruh kalimat atau perbuatan yang disebut syirik namun tidak disebutkan dia itu dikeluarkan dari Islam. Contoh sekarang ya, orang-orang musyrikin dahulu mereka ya menjadikan orang-orang mati itu sebagai perantara. Langsung di akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Di akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah Azza wa Jalla tidak memberi petunjuk kepada yang dusta dan kafir. Berarti ini namanya syirkul akbar. Adapun syirkul asghar, contoh, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung azimat maka dia syirik. Sekedar disebut syirik. Tapi tidak disebutkan dia itu keluar dari Islam. Tapi yang jelas kedua-duanya bahaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah setelah mandi Jumat bisa langsung sholat tanpa wudhu lagi? Iya, tetapi syaratnya sebelum mandi itu berwudhu dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana mengiringi jenazah dengan baca la ilaha illallah? Bersuara enggak boleh. Bersuara ya kanggo bukan abenta. Kenapa? Ini tasyabbuh bin Nasara, menyerupai orang Nasrani yang mengiringi jenazah mereka dengan membaca Injil. Kita ya tekanggo, teteduk penuh khidmat. Ingat di depan ini ada orang mati. Kita juga bakalan apa? Bakalan mati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum kita mempercepat sholat karena anak menangis? Memang itu cara Nabi. Jadi Nabi begitu sholat Allahu Akbar, mau dipanjangin, melena pelo Nabi entah, tahu-tahu Arab biak nangis jauhna le inana. Langsung Nabi ringankan sholatnya. Selesai sholat Nabi memberikan komentar. Tadi saya mau panjang sholat saya, melengku tinggi sholatku. Lagu dengarku Arab biak nangis, khawatir aku kasihan inanda bukan Nabi entah. Bekak ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo biak nono. Mbali kola dia nak kanggo. Tak ke nenek jae. Kalau Nabi enggak. Nabi itu penyayang sekali para jamaah. Bahkan lihat waktu sedang sujud, cucunya naik di punggungnya, dibuat Nabi jadi kuda. Empiana Nabi lek jaran lek papuna. Entai kena Nabi entah. Lama Nabi sujud. Nabi tidak langsung turunkan cucunya, yakni turunang punan ini. Ada sahabat penasaran lembudi, rahasia. Penasarannya mindok ya. Malu pula. Selesai sholat Nabi memberi keterangan. Tadi kenapa saya selama sujud? Bukan karena ada kejadian. Tetapi cucuku membuat aku menjadi kuda-kudaan. Aku tidak mau menurunkan dia terpaksa dia belum puas. Wah, becoba kita. No balik kolan pe berimbetnya ya ke masjid jahe. Hai tan ini ja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para jemaah pengajian kita. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Wallahu ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Abu. Kak.